Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemas Muhammad Faiz Ramadan dengan NIM 230514500291. Program Studi Sistem Informasi UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dengan menggunakan aplikasi NetBeans. Pertama-tama, marilah kita membuat set layoutnya menjadi absolute layout, kemudian menambahkan panel pada frame tadi. Selanjutnya kita set menjadi set absolute layout juga. Kemudian kita cari paling bawah yaitu properties dengan cara mengklik kanan tadi, lalu kita memilih border. Kita klik titik 3 di sini, pilih yang paling bawah yaitu title border, dan kita masukkan judul atau title di sini. Ya, kita sebagai contoh kita tulis selanjutnya kita atur dari font dan ukurannya sebagai contoh seperti ini, dan kita juga bisa mengatur posisinya menjadi di tengah, kemudian above top. Nah, kemudian kita klik kanan properties, kita bisa mengatur backgroundnya di sini dengan sebagai contoh kita menggunakan warna ini. Selanjutnya yaitu kita menggunakan label di sini dengan memasukkan variabel namanya, yaitu sebagai contoh kita tulis seperti ini. Kemudian kita bisa mengatur dengan mengklik kanan properties. Kita bisa mengubah font dan ukurannya juga di sini sebagai contoh seperti ini. Kemudian kita hanya perlu mengcopy paste dengan Ctrl C, Ctrl V. Kemudian kita pilih ke bawah, kita bisa mengubah teksnya sebagai contoh. Jika sudah, kita menggunakan yang di sini yaitu text fill. Kita tarik ke sini, kita ubah, kita kosongkan saja tidak apa-apa, kita besarin, tinggal di Ctrl C dan Ctrl V. Selanjutnya itu kita copy paste lagi dari yang sini untuk membuat paste lagi, dan paste lagi.
Selanjutnya kita hanya perlu mengubah teksnya di sini, yaitu sebagai contoh yang ini juga kita ubah teksnya. Klik kanan, edit teks sebagai contoh. Kemudian yang ini juga kita klik kanan, edit teks sebagai contoh. Kita bikin seperti ini. Kemudian kita menggunakan label lagi di sini, dan kita hanya perlu mengedit dan mengubahnya menjadi titik-titik. Ini menggunakan 4 titik, kita tarik, tinggal Ctrl C, Ctrl V, kita copy paste, pindahin ke bawah sini, Ctrl C, Ctrl V lagi, pindahin ke bawah sini juga. Selanjutnya kita perlu mengubah variabel dengan mengklik kanan, kita pilih change variable name. Di sini sebagai contoh kita ubah, karena dia tadi bentuk text field, maka kita ubah menjadi teks. Di sini karena nama, teks nama seperti ini. Di bawah sini dengan cara mengklik ini juga, mengklik kanan, change variable name, txt jarak. Oke. Dan yang ini juga change variable name, karena dia berbentuk label, agar kita mudah mengingatnya, ya kita singkat menjadi LBL, yaitu label nama. Kemudian yang ini juga change variable name, karena bentuknya label juga, jadi label jarak kita bikin. Ini lupa diganti sepertinya. Kemudian yang ini juga kita ubah change variable name menjadi LBL Argo. Langkah selanjutnya yaitu kita perlu button sebagai tombol. Kita letakkan di sini. Kita klik kanan, edit text. Di sini kita membuat sebagai tombol hapus. Ya, kita atur ukurannya. Kemudian kita copy paste dengan cara Ctrl C, Ctrl V. Kita pindahkan ke sini. Kita ubah variabel kita ubah teksnya menjadi tombol keluar. Dan sama seperti yang tadi, button ini harus diubah juga, change variable name, karena dia button. Agar kita mudah mengingatnya, kita bikin btn hapus. Dan yang ini sama-sama button, kita ubah juga menjadi btn keluar. Dan jika di running, maka akan seperti ini hasilnya.
Selanjutnya kita perlu membuat isi dari grafik user interface ini agar bisa digunakan pada usernya. Caranya kita pindah ke source, kita turun ke bawah sini, perlu diingat bahwasannya untuk menulis atau mengcoding harus di bawah tulisan init komponen sini. Langkah pertama yaitu kita harus menentukan, pertama kita bikin void sebagai contoh proses, buka kurung awal. Selanjutnya yaitu kita perlu menentukan tipe data dan variabel. Kemudian kita inputkan, kita menggunakan di sini sebagai contoh kita gunakan double karena terdapat bilangan real di dalamnya. Kita inputkan variabelnya yaitu sebagai contoh jarak argo sama dengan 0 dan hasil akhir titik koma. Kemudian juga di sini perlu inputan sebagai variabel nama yaitu kita menggunakan tipe string tulis nama sama dengan, nah di sini kita memasukkan text field dari nama tadi ya dengan cara memanggilnya txt kontrol spasi, kita pilih txt underscore nama. Kemudian agar memanggil atau kita pakai get text, titik koma. Selanjutnya kita juga perlu menginput jarak. Dengan cara yaitu jarak sama dengan kita menggunakan double di sini titik parse double, kemudian kita masukkan txt kontrol spasi jarak titik get text. Titik koma. Selanjutnya kita memasukkan proses yaitu ini mana prosesnya itu kita menggunakan double sama dengan yaitu hasil sama dengan argo dikali jarak. Kemudian di sini terjadi pengkondisian, terdapat pengkondisian
kita menggunakan if jarak jika kurang dari 7 sama dengan 7 sini, yaitu argonya 5.000. Jadi di sini jika jarak kurang dari 7 itu argonya 5.000 rupiah, titik koma. Selanjutnya kita turun ke bawah, terjadi pengkondisian else if jarak di sini lebih dari dengan 7, argonya sama dengan 4.000. Nah, di sini jika jarak lebih dari 7 km itu argonya dihitung 4.000 per kilometernya. Nah, jika di bawah 7 km itu masih 5.000. Jika sudah di atas 7 km per kilometernya dihitung 4.000. Selanjutnya di sini kita masukkan hasil akhir, kontrol spasi sama dengan argo dikali jarak. Kemudian kita, karena dia meminta hasil akhir, maka kita masukkan label-label sebelumnya yang telah kita ubah variable name-nya tadi dengan cara lbl kontrol spasi, kita bikin nama. Terus karena tadi ketika memanggilnya itu get text, di sini untuk menampilkannya yaitu menggunakan set text. Kita menggunakan string, kita tadi menggunakan double, string value of double. Kita masukkan di sini nama. Nah, selanjutnya tinggal copy paste, Ctrl C, Ctrl V. Di sini kita ubah lagi labelnya lbl kontrol spasi jarak. Ini tadi kita ganti menjadi jarak juga. Selanjutnya kita paste lagi, ini kita ubah menjadi labelnya argo, kontrol spasi argo. Kita di sini kita ubah juga, ini menjadi, kita bikin titik 2 Rp sebagai rupiahnya, kemudian kita tambah dengan hasil akhir, dia akan memanggilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke desain. Di sini kita di button hapus, kita mengklik kanan,
salah. Mungkin kita coba jalankan dulu, kita coba running. Nah, di sini coba kita input nama sebagai contoh, jarak. Salah. Kemudian di sini kita klik text field yang kedua ini dengan cara mengklik kanan, kemudian event, kemudian kita pilih ke bawah key, kemudian key release. Nah, di sini kita masukkan void-nya tadi, yaitu proses. Seperti ini. Kemudian kita coba jalanin, kita coba running kembali. Ini sebagai contoh, kita masukkan nama Anda sebagai Faiz. Contoh lagi, jaraknya 8. Nah, di sini langsung keluar nama kita atau nama yang diinput. Ini jarak yang kita input tadi berapa kilometer, dan ini total argo yang harus kita bayar. Selanjutnya, untuk membuat tombol hapus agar tulisan menjadi bersih, menjadi clear semua dengan hanya tombol, kita perlu memasukkan codingan dengan cara kita kembali ke desain, kita klik button hapus, klik kanan, kita event, action perform. Sini kita cari, nah, button hapus, sini enter. Caranya yaitu kita masukkan text field pertama sekali yaitu text field nama. Kemudian kita untuk menampilkannya dengan cara set text. Ini titik 2 kosong seperti ini saja. Kemudian ini kita copy paste, Ctrl C, Ctrl V. Di sini kita ubah lagi menjadi text field yang kedua yaitu jarak. Kemudian kita paste lagi di bawah sini. Ini menjadi label. Label yang pertama yaitu label nama. Karena tadi di sini label menggunakan titik-titik, maka kita masukkan di sini titik-titik sesuai dengan jumlah titik yang kita inputkan. Karena tadi ada 4, kita bikin 1, 2, 3, 4. Ini kita copy paste lagi. Kemudian kita ubah di sini namanya menjadi label yang kedua yaitu label jarak. Ini tetap seperti ini. Kemudian bawahnya kita paste lagi menjadi label yang ketiga yaitu label argo. Nah, setelah ini coba kita runningkan dulu. Kita masukkan lagi di sini namanya sebagai contoh, kita inputkan jaraknya, maka keluar seperti ini dan bersih, hapus semua.
agar kursor kembali ke text field pertama, kita hanya perlu menginputkan kembali di sini dengan cara menambahkan text field yang pertama, yaitu text field nama, titik, perintahnya request focus, rect, kontrol spasi, enter. Maka setelah dijalankan seperti ini, sebagai contoh, hapus. Nah, maka kursor akan kembali ke text field pertama. Selanjutnya kita perlu membuat button keluar dengan cara kembali ke desain, button keluar, klik kanan, event, action perform. Nah, di sini button keluar, kita spasi, enter, kita masukkan this, kontrol spasi, enter. Maka setelah itu kita jalankan. Nah, kita sebagai contoh lagi, kita masukkan, kita inputkan jaraknya, keluar nama, jarak, dan total argonya. Ketika dihapus, bersih dan kursor kembali ke sini, dan ketika kita pencet button keluar, maka semua selesai. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.